Halo guys, kembali lagi bersama channel ini Emi Cineview. Masih melanjutkan kisah Vector of the Destiny atau Zhe Tianji, dimana sebelumnya Chang Sheng ditangkap karena dituduh telah membunuh murid Akademi Tiandao, yang ternyata itu adalah salah satu kehendak klan iblis. Apakah dia dapat bebas? Kita langsung saja ke Vector of the Destiny part 10. Setelah Moyu dapat membubarkan demo yang ingin mengusir Chang Sheng dari kota Sendu, Tang Xiao kini mencoba meminta bantuan Moyu untuk menyelidiki sendiri barang bukti pembunuhan itu, karena telah membuat keluarga Tang menderita. Sementara itu, klan iblis memanfaatkan Chang Sheng yang tak berada di akademi tradisional untuk mencari kunci Taman Zhao. Beberapa orang kemudian mengobrak-ngabrik akademi tradisional. Tapi sepertinya mereka tak menemukan apapun. Sementara itu, Tang Xiao yang menyelidiki barang bukti kemudian menyadari ada klan iblis yang tiba-tiba datang ke akademi tradisional. Teringat pelindung yang dipasang oleh Chang Sheng, sehingga Tang Xiao berhasil menghentikan sementara orang-orang dari klan iblis tersebut. Saat bersamaan, Yuan Po datang dan ingin juga menghajar klan iblis tersebut. Tapi klan iblis itu berhasil kabur. Kemudian Tang Xiao memberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaannya dia menemukan jejak klan iblis di dalam pisau tersebut, sehingga dia yakin semua ini pasti ada hubungan konspirasi dengan klan iblis. Di tempat lain, Yaer diberitahu anak buahnya bahwa ada seseorang dari patroli operasi malam yang tahu tentang tewasnya Gu Guang. Saat itu Yaer menyuruh anak buahnya untuk menahan orang itu dulu. Sementara itu, Rong-er diberitahu Moyu bahwa mungkin saja seseorang dari patroli operasi malam mengetahui tentang kasus tewasnya Gu Guang. Sehingga Rong-er kemudian menemui orang dari patroli operasi malam itu bernama Kang Wei. Tapi bukan dia yang sebenarnya Rong-er inginkan. Dari penjelasan Kang Wei, seseorang yang bernama Lisan lah yang saat itu berpatroli malam. Tapi entah di mana dia sekarang, karena sudah beberapa hari tidak muncul. Di tempat lain, Tang Xiao yang menyadari ada konspirasi kemudian datang ke kediaman keluarga Tang, yang saat itu berlangsung pertemuan Tang Hai dengan para pengurus. Dengan lantang, Tang Xiao mengancam akan menemukan orang-orang yang terlibat dalam konspirasi dengan klan iblis, termasuk adiknya yang sangat mencurigakan. Pertama-tama Tang Xiao mencari petunjuk di tempat akuntan keluarga Tang. Tang Xiao ingin tahu di mana semua senjata keluarga Tang yang rusak itu dibuang. Tapi saat itu sang akuntan seolah-olah menutupi. Disinilah awal kecurigaan. Dan ternyata benar, memang terjadi konspirasi di dalam tubuh keluarga Tang, di mana Tang Hai dan sang akuntan telah bersekongkol dengan klan iblis. Mungkin saja Tang Hai makin car menjadi penerus utama keluarga Tang. Polos tapi main belakang intinya. Di saat itu sepertinya Tang Hai tahu kakaknya telah bertemu dengan sang akuntan, sehingga sang akuntan kemudian dihabisi oleh Tang Hai. Kembali ke Tang Xiao, kemudian Tang Xiao bertemu dengan Moyu. Tang Xiao meminta Moyu mendapatkan informasi di manakah senjata bekas keluarga Tang dibuang. Tang Xiao berpikir ada seseorang dari keluarganya yang berkonspirasi dengan klan iblis. Saat itu Moyu ternyata sudah menyadari ada rumor bahwa keluarga Tang telah menjalin hubungan dengan klan iblis.
Di tempat lain, klan iblis yang tak menemukan kunci akademi tradisional kemudian merencanakan untuk membawa Chang Seng. Karena mereka pikir Chang Seng pasti tahu di mana kunci itu berada. Karena Chang Seng sekarang sedang di penjara, Nanke diutus untuk menyelinap dan membawa Chang Seng. Sementara itu Chang Seng masih saja disiksa oleh Yaer dan Zhou Tong. Kemudian tiba-tiba datanglah Lulu dan menghentikan siksaan itu. Lulu sangat tak tega melihat gurunya seperti itu, sehingga dia berupaya melepaskan Chang Seng. Tapi upaya itu gagal, karena jikalau Chang Seng lepas itu akan membuat keadaan semakin kacau. Apalagi Chang Seng ditahan dengan pelindung yang sangat kuat. Saat bersamaan datanglah serangan klan iblis pada waktu itu, sehingga semua penjaga mencoba menahannya. Saat itulah yang dimanfaatkan oleh Nanke untuk membawa Chang Seng. Dengan senjata bola penghancur, Nanke sekilas akan berhasil membawa Chang Seng. Tapi upaya itu digagalkan oleh Lulu. Di saat yang bersamaan para penjaga dan Yaer juga sudah kembali, sehingga Nanke memutuskan untuk kabur. Kemudian dengan adanya serangan Nanke dan klan iblis, Yaer semakin niat memfitnah Chang Seng bahwa sudah pasti Chang Seng telah bersekongkol dengan klan iblis. Sehingga sang ratu kemudian memutuskan menghukum Chang Seng dengan hukuman patah semangat. Terdengar lucu sih hukumannya. Bukan patah semangat karena cinta atau karena apa. Dijelaskan, hukuman itu akan menghancurkan jiwa sedikit demi sedikit, bahkan bisa sampai habis dan mati. Setelah mendengar itu, Lulu segera ingin menemui sang ratu bahwa dia akan memohon hukuman Chang Seng dihentikan. Tapi dari penjelasan Moyu, sang ratu tak ingin menemui Lulu saat ini, sehingga membuat Lulu semakin frustasi dan sangat sedih. Di tempat lain, Ronger yang menyelidiki hilangnya orang dari patroli operasi malam kemudian mengancam anak buah Yaer. Dari penjelasannya, diketahui orang yang bernama Lisan telah ditahan di ruang bawah tanah kediaman Yaer. Bukannya Ronger membawa anak buah Yaer atau menahannya, tapi Ronger hanya membiarkannya. Sehingga anak buah Yaer memberitahukan kepada Yaer bahwa Ronger telah mengetahui tentang Lisan. Sehingga kemudian Yaer menghabisi Lisan saat itu juga. Besok siangnya, benar saja Chang Seng akan dijatuhi hukuman dengan disaksikan oleh banyak orang termasuk Lulu, Tang Xiao dan Yuan Po. Lulu dan yang lain hanya bisa menyaksikan gurunya menahan sakit yang luar biasa. Sampai hati mereka sudah tak kuat lagi. Mereka bertiga kemudian menerobos untuk menghentikan siksaan Chang Seng. Mereka tak takut jika akan mati bersama. Di saat genting itu tiba-tiba datanglah tetua Xin yang menunjukkan bukti bahwa Chang Seng tak bersalah. Dari penjelasan Lisan, Guguang mati karena dikejar oleh klan iblis sampai ke akademi tradisional. Sehingga kemudian Chang Seng dibebaskan. Ternyata itu semua berkat usaha Ronger. Ronger berhasil menyelamatkan Lisan yang dikira telah mati oleh Yaer. Tapi Ronger meminta tetua Xin untuk tidak memberitahukannya kepada Chang Seng bahwa dialah yang menolongnya. Setelah Chang Seng kembali, Chang Seng mempelajari artefak yang Yuan Po temukan waktu lalu. Dengan analisanya, Chang Seng mengaitkan dengan peristiwa Peking, yaitu pertarungan antara Zhou Dufu dan Raja Iblis. Saat itu Chang Seng teringat akan petunjuk kunci Taman Zhao yang berupa obat dan batu. Entah kenapa, Chang Seng sangat yakin petunjuk batu itu merupakan sebuah artefak dan berhubungan dengan Zhou Dufu. Kemudian Chang Seng segera memberitahukan kepada Ronger akan hal itu.
Sementara itu, Rong-er kemudian menyimpulkan jika itu benar, pertama-tama dia harus memeriksa tempat tinggal Zhou Dufu yang diketahui berada di kota Tianliang. Sehingga kemudian Rong-er dan Qiu Shanju pergi menuju kota Tianliang. Sebelum Rong-er pergi, Rong-er meminta ke Mo Yu untuk mengawasi Chang Sheng. Saat itu Mo Yu juga diberitahu Rong-er bahwa Chang Sheng sangat lemah dan sekarat karena meridian yang sangat langka. Dia harus menjadi juara di ujian akbar untuk menyelamatkan hidupnya. Di tempat lain, Chang Sheng kembali menemui Yusa untuk melepaskan segel Sang Ratu. Chang Sheng saat itu menggunakan bola petir yang dia pikir dapat membuka segel itu. Tapi itu sia-sia, bola itu tak berefek apa-apa, bahkan segel itu tergores pun tidak. Saat itu Yusa memberitahukan bahwa sebenarnya ada satu cara lagi untuk Yusa pergi dari tempat itu, yaitu dengan liontin giok naga. Yang dimana dengan giok itu Yusa dapat memindahkan jiwanya sehingga dia dapat pergi keluar, walau sebenarnya tak benar-benar bebas karena dia hanya pindah dengan jiwanya sedangkan tubuhnya masih berada di dasar kolam istana. Tapi liontin giok itu terakhir kali dirampas oleh Sang Ratu dari tangan Yusa. Chang Sheng bermaksud segera mencarinya. Sebelum itu Yusa memberikannya sebuah gelang dari rambutnya dengan tujuan mengawasi Chang Sheng agar tak bertindak ceroboh. Di tempat lain, di kediaman Yaer, ayahnya Yaer menyuruh Yaer agar fokus persiapan ujian akbar. Jika nanti Yaer bisa juara pertama, otomatis keluarganya akan mendapatkan kepopuleran. Dengan itu, kesempatan mendapatkan tahta semakin besar. Untuk mempercepat latihan Yaer, ayahnya Yaer kemudian memberikan sebuah giok yang ternyata itu adalah giok naga yang dicari-cari Yusa dan Chang Sheng. Dan benar saja, saat Yaer menggunakan kekuatan giok itu, tubuh Yusa seketika kesakitan seolah-olah kekuatannya tersedot. Dari informasi yang diberikan oleh Tang Xiao, Chang Sheng mengetahui giok itu berada di kediaman Tianhai Chengwu, yaitu ayah dari Yaer. Dulu giok itu diberikan oleh Sang Ratu kepadanya saat ulang tahunnya. Mereka sama-sama berpikir bagaimana cara mendapatkan giok itu. Sampai akhirnya Tang Xiao mendapatkan ide. Cara satu-satunya adalah mencurinya. Pertama-tama Tang Xiao menyelinap dengan sayapnya, kemudian dilanjutkan dengan memakai jubah menghilang. Sekilas berjalan lancar, walau hampir saja ketahuan karena tak kelihatan Tang Xiao dikencingi oleh penjaga di sana. Hingga akhirnya rencana itu benar-benar gagal karena Tang Xiao kemudian dikejar anjing yang ada di sana. Setelah rencana itu gagal, muncul rencana lagi, yaitu melakukan gosip dan sandiwara pertukaran giok palsu. Pertama-tama, Lulu dan Yuan Po akan menghadang Yaer. Di sana Lulu akan memanas-manasi Yaer bahwasanya dia telah memberikan mustika yang sangat berharga dari Raja Klan Binatang kepada Chang Sheng berupa giok naga. Seketika Yaer terkejut bahwasanya giok itu sama persis dengan yang dia punya. Dia pun menunjukkannya. Lulu tak berhenti di situ. Lulu kemudian menuduh punya Yaer adalah palsu, sehingga mereka berdua saling berdebat. Di tengah-tengah perdebatan itu, Tang Xiao muncul dengan berpura-pura menjadi ahli harta karun. Di sana, Tang Xiao akan membuktikan giok naga mana yang palsu. Kedua giok naga kemudian dipegang oleh Tang Xiao. Seolah-olah sangat ahli, Tang Xiao kemudian menukar punya Yaer dengan punyanya Lulu. Belum Tang Xiao mengumumkan siapa yang asli, dia malah lari karena melihat anjing yang sama tempo hari. Dengan didapatkan giok naga itu, akhirnya Yusa dapat pergi dari tempat itu. Walau lagi-lagi Chang Sheng mengorbankan umurnya karena telah menggunakan kekuatan bintangnya. Setelah 19 tahun lamanya, akhirnya Yusa dapat keluar dan melihat-lihat pemandangan kota. Dia sangat gembira. Kemudian Yusa dibawa ke akademi tradisional dan bertemu dengan Lulu dan Yuan Po.
Sepertinya di sini Yusa belum tahu identitas Lulu yang sebenarnya, karena dia seenaknya menjadikan Lulu sebagai pengawalnya, yang membuat Yuan Po tak terima. Walau Lulu biasa saja, tak merespon berlebihan. Di saat yang bersamaan, Tang Xiao datang dan memberitahukan bahwa Tian Hei Cheng Wu akan datang. Mungkin saja karena giok naga itu. Dan benar saja, Tian Hei Cheng Wu datang karena ternyata dia tahu bahwa Chang Seng dan kawan-kawan telah menukar giok naga Yaer dengan giok naga palsu. Cheng Wu dan pengawalnya ingin langsung menggeledah akademi tradisional untuk menemukan giok naga itu. Tapi Chang Seng menahannya. Jikalau ingin bertindak harus punya surat perintah dari sang ratu. Di tengah-tengah ketegangan itu tiba-tiba Mo Yu datang dan meminta Cheng Wu untuk kembali. Lagi-lagi karena kondisi sedang waspada karena klan iblis. Di samping itu ujian akbar akan dimulai. Dia tak ingin ada hal-hal yang menimbulkan kerusuhan lagi. Sehingga saat itu Cheng Wu dan pengawalnya kemudian terpaksa pergi. Lalu Mo Yu juga memberitahukan kepada Tang Xiao bahwa dia belum menemukan apa-apa tentang konspirasi keluarga Tang dengan klan iblis. Walau saat itu Tang Xiao hanya senyum-senyum gak jelas karena dia semakin jatuh hati kepada Mo Yu. Dengan ujian akbar yang akan diselenggarakan, para murid akademi mulai giat berlatih untuk ujian akbar itu. Sementara itu, Lulu kemudian memberikan sebuah jimat untuk Chang Seng, sebuah jimat keselamatan dari orang tuanya untuk guru tercintanya. Dia sangat khawatir jika terjadi apa-apa dengan gurunya. Walau ngenesnya, Lulu yang khawatir ke Chang Seng, tapi Chang Sengnya malah lebih khawatir ke Rong Er yang jauh di sana. Sementara itu, Rong Er dan Qiu Shanju sudah tiba di kota Tianliang, tempat di mana Zhou Dofu meninggal dunia. Diceritakan dulu Zhou Dofu meninggal setelah menyelamatkan orang-orang dari letusan gunung berapi dengan kekuatan saljunya. Di samping itu dia juga harus bertarung dengan Raja Iblis, sehingga kini menjadi pahlawan negara. Saat itu Rong Er segera mencari petunjuk di mana kunci Taman Zhao. Kemudian Rong Er meraga sukma untuk mencarinya. Di saat itulah dia bertemu dengan seseorang yang dia panggil kakak. Apakah itu kakaknya? Orang-orang tak tahu. Terlihat orang itu langsung menyerang Rong Er sampai Rong Er terluka. Gawatnya, kemudian klan iblis menyerang Qiu Shanju dan Rong Er. Qiu Shanju dengan segala upaya melindungi Rong Er sampai Hansi datang untuk membantu Qiu Shanju. Tapi itu bukan Hansi, melainkan Wu Mian, sehingga Qiu Shanju juga terluka. Melihat kondisi yang tak diuntungkan, apalagi ketua iblis berjubah hitam akan datang juga. Kemudian Qiu Shanju dan Rong Er segera kabur, dan kisah ini bersambung.